Ya, satu dua tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan ulang, yaitu peran agama dalam membentuk pribadi bermoral dan beretika, pergaulan bebas. Untuk mengenai pencegahan dan mengatasi pergaulan bebas pada remaja. Jadi sebelumnya untuk kelanjutan tema dari ini, saya memperkenalkan kawan-kawan saya dulu, yaitu ada Alif Mirajudin, ada Agi Pramadani, ada Rafif, ada Sefian, dan ada Budiansyah. Oke, di sini untuk mengenai tema mengembalikan tema yang telah kami presentasikan di SMA N2 Cikampek, yaitu tentang pergaulan bebas. Oke, kira-kira untuk teman-teman setuju atau tidak setuju kalau nggak pacaran, nggak gaul? Dan pergaulan bebas itu hak masing-masing orang. Teman bisa membuat kita sukses atau rusak. Pendidikan agama cuma teori, nggak ngaruh ke kehidupan. Oke, untuk menurut hal yang pertama, menurut saya, atau menurut yang lainnya juga, kalau pacaran nggak setuju, bener nggak? Atau nggak dibilang nggak gaul katanya gitu kan. Sedangkan di dalam Al-Quran atau hadis menerangkan bahwa janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu perbuatan yang keji. Oke, itu udah fix dan adil ya. Nah, di sini yang kedua ada yang namanya pergaulan bebas, itu hak masing-masing orang. Boleh bergaul, cuma kita ingat yang namanya mana yang benar, mana yang salah, gitu kan, tergantung dari seseorangnya masing-masing gitu. Nah, terus di sini juga ada yang namanya teman bisa membuat kita rusak. Contoh, teman yang rusak, misalkan ada 5 orang teman, dan yang 3-nya itu contohnya dalam istilah negatif sering ke diskotik lah, atau sering minum minuman keras lah gitu kan, dan itu pun berdampak dari minuman keras itu sangatlah tidak baik untuk kesehatan, apalagi jadi ingat lagunya Roma Irama, bener gak? Nah, itu yang pertama yang rusak. Nah, kita ambil contoh untuk yang membuat kita sukses gitu kan. Contoh yang membuat kita sukses itu terutama teman atau enggak keluarga, itu emang jarang sekali ditemukan gitu kan. Rata-rata kurang lebih 30% untuk eh, membuat kita sukses gitu kan. Nah, di sini juga ada yang namanya pendidikan agama cuma teori, nggak ngaruh katanya gitu ya kan. Pendidikan agama cuma teori tapi nggak ngaruh. Nah, jadi eh, pendidikan agama itu jadi sangat penting ya untuk yang namanya diri kita menjadi lebih baik lagi. Oke, untuk selanjutnya saya dipersilakan oleh Alif Mirajudin. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Alif Mirajudin. Lanjut ya. Kenapa pergaulan remaja perlu diperhatikan? Usia remaja masa pencarian jati diri. Kemudian ada emosi belum stabil, mudah ikut-ikutan. Media sosial tekanan gaya hidup. Pergaulan bisa membentuk masa depan sukses atau rusak. Hati-hati dengan siapa kamu bergaul, itu bisa menentukan arah hidupmu. Kemudian apa itu pergaulan bebas? Ini akan saya inginkan buat Rafif. Oke, baik. Terima kasih untuk Kakak Alif ya. Nah, di sini apa itu pergaulan bebas? Nah, pergaulan bebas itu batasan norma dilanggar, baik agama maupun sosial. Contohnya, yaitu pacaran bebas, yaitu kita melakukan hal yang belum waktunya sebelum kita menikah. Nah, nongkrong campur tanpa batas, yaitu ketika kita nongkrong itu janganlah bergaul sama yang lebih dewasa gitu. Nah, di sini ada namanya pesta miras atau narkoba. Kalau bisa
dan diwajibkan menghindari pesta namanya miras atau narkoba gitu loh. Terus yang keempat itu unggah konten tidak pantas di media sosial. Yaitu kita harus bijak dalam bersosial di media gitu ya. Nah, terus dampak nyatanya yaitu banyak kasus terjadi di kalangan pelajar. Contohnya itu hamil luar nikah karena itu disebabkan oleh pacaran bebas gitu. Nah, untuk selanjutnya, akibat pergaulan bebas, nyata dan dekat, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Sevian Theo. Baik, nama saya Sevian Theo Nugraha, akan menjelaskan akibat pergaulan bebas nyata dan dekat. Pertama kerusakan moral dan akhlak. Kerusakan moral dan akhlak biasanya terjadi karena anak-anak muda zaman sekarang suka mengikuti teman-temannya yang di luar arah jalurnya ya. Yang kedua, penyimpangan seksual, zina, hamil atau hamil di luar nikah. Itu dikarenakan banyaknya hubungan pacaran di masa remaja. Yang ketiga, menyebabkan keluar dari sekolah. Keempat, terseret narkoba atau kriminalitas. Kelima, kehilangan masa depan. Jangan korbankan masa depan hanya demi terlihat keren di mata teman. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu. Oke, baik. Dalam sudut pandang Islam, Islam bukan melarang pergaulan, tapi hanya mengaturnya. Jadi ada dalil yang berbicara di sini, jangan kamu mendekati zina dalam surat Al-Isra ayat ke-32, dan teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Hadis riwayat Bukhari. Seperti apa yang tadi disampaikan. Jadi ketika kemarin kita di SMAN 2 Cikampek, kita menyampaikan beberapa pandangan tentang apa yang telah kita alami sebagai yang telah tapi sudah menjadi dewasa, di mana banyaknya pergaulan yang sangat bebas tentunya, entah itu miras, entah itu perzinaan, entah itu di bidang lainnya, dan seperti narkotika atau obat-obatan lainnya. Jadi Islam itu tidak melarang dalam pergaulan, tapi Islam itu ingin kita sebagai generasi penerus bangsa untuk menjaga harga diri kita, membangun pertemanan yang sehat agar kita memiliki masa depan yang sukses, tentunya sukses di dunia dan sukses di akhirat. Seperti apa yang telah Islam berikan, tentunya Nabi Muhammad sampaikan bahwa kita itu harus seimbang di dunia maupun di akhirat. Jadi tidak harus terbebani, harus ikut ke berat ke akhirat atau enggak berat ke dunia, tapi kita tuh harus seimbang. Jadi kita tuh harus baik mungkin untuk menjaga pergaulan kita agar kita tidak masuk ke pergaulan yang salah. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita kemarin menjelaskan kepada rekan-rekan di SMAN 2 Cikampek. Jadi, apa sih yang ingin kalian pilih, nomor 1 atau nomor 2? Tentunya teman-teman di sana, karena kebetulan di sana itu rata-rata anak OSIS dan MPK, jadi mereka memilih nomor 2 untuk menuntut ilmu, menambah pengalaman. Tentunya karena sangat berhubungan dengan masa depan.
Berbeda jauh dengan yang nomor satu, di mana miras itu sangat berpengaruh ketika kita mabuk, mungkin ya. Ketika seseorang mabuk, maka orang itu kehilangan kesadaran. Ketika seseorang kehilangan kesadaran, maka mereka bisa melakukan hal yang di luar kendali dari diri mereka. Oke. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bang Agip. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Masa depan milik mereka yang punya prinsip. Nah, remaja-remaja yang sukses itu remaja yang bisa jaga diri. Jaga dari pergaulan bebas, narkoba, miras, tawuran. Bukan remaja yang ikutan arus, tapi jadi arus kebaikan. Di sini peran agama itu menjadi bekal yang membedakan benar yang salah. Penutup dan motivasi. Jangan ikut tren, jangan membuat tren yang positif. Agama bukan sekedar pelajaran, tapi pedoman hidup. Kalian hebat kalau bisa jaga diri di tengah dunia yang bebas. Ajak mereka buat komitmen kecil. Mulai hari ini, aku akan lebih selektif dalam pergaulan dan berani berkata tidak pada hal yang menyesatkan. Selanjutnya akan dibawa oleh Bisma. Oke, dilanjut dari kata Agip bahwa di sini saya lanjut menjelaskan tentang peran pendidikan. Peran pendidikan itu edukasi kesehatan, reproduksi, dan seksualitas. Pembinaan karakter yang kuat melalui pendidikan formal dan non-formal. Terus ada yang namanya penguatan pendidikan moral dan agama di sekolah. Oke, di sini edukasi kesehatan, reproduksi, dan seksualitas gitu ya. Terus juga ada pembinaan karakter yang kuat melalui pendidikan formal dan non-formal. Contohnya misalkan ketika orang tua menjadikan sebuah anaknya untuk menjadi formal atau tidak formal, itu pun tergantung dari pergaulan itu sendiri, kan? Nah, di saat sisi lain orang tua ingin anaknya berpendidikan formal, tapi di lingkungan dia berpendidikan itu secara otomatis terbawa dengan yang non formal gitu loh. Nah, di sini juga ada yang menguatkan pendidikan moral dan agama di sekolah. Yang namanya pendidikan moral itu penting, dan agama, apalagi agama di sekolah, untuk menguatkan iman kita serta diri kita untuk agar menjadi baik lagi. Oke, untuk teks selanjutnya akan dibacakan oleh Kakak Alif. Silakan. Baik, akan saya lanjutkan ya. Kesimpulan dan ajakan. Pergaulan bebas adalah tantangan serius yang perlu disikapi bersama. Jadi harus dididik ya, maksudnya dengan baik. Terutama orang tua, sekolah, dan masyarakat perlu bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan remaja secara positif. Mari bersama menjaga generasi muda dari dampak buruk pergaulan bebas. Oke, untuk presentasi kali ini dari tim kelompok 4 sudah selesai. Maka akan kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan tadi ya untuk menyampaikan materi kami yang akan sampaikan peranan agama dalam membentuk pribadi beramal dan beretika, yaitu mengenai pergaulan bebas. Sebelumnya kami perkenalkan dulu kelompoknya ya satu persatu. Saya sendiri Habib Firudin, dan di kanan saya ada Rian Jero, dan di belakang saya yang paling depan itu ada Budi Andra, kemudian pakai semata yang pakai masker itu ada Bisma, kemudian di belakang Bisma, di pinggir Bisma ada Adib, dan di sebelah Adib itu ada Rafif ya. Baik, kita mulai aja ke materi ya. Di sini peranan agama dalam membentuk pribadi beramal dan beretika. Pergaulan bebas ya, mengenal dan mengatasi pergaulan bebas pada remaja. Di sini setuju atau tidak setuju ya kalau pacaran itu nggak gaul? Ada setuju? Ada yang nggak setuju? Yang setujunya kenapa? Nah, di sini ada ya. Kemudian yang kedua, pergaulan bebas itu hak masing-masing orang ya. Jadi bebas kalian mau menentukan mau ke arah yang mana. Kemudian teman bisa membuat kita sukses atau rusak. Nah, kita tergantung ya mau berteman sama siapa aja. Misalkan teman-teman ada yang lebih berkreatif lagi mungkin. Dan yang terakhir ada pendidikan agama cuma agak ngaruh ya ke kehidupan. Kemudian kenapa pergaulan remaja perlu diperhatikan? Yang pertama ada emosi belum stabil, mudah ikut-ikutan ya. Biasanya di sini sering ya yang ikut-ikutin temen biasanya ya. Banyak kali ya yang ikut-ikutin. Kemudian media sosial, daya hidup. Kemudian pergaulan bebas membentuk masa depan, sukses atau rusak. Nah di sini hati-hati ya dengan sikap atau bergaul itu bisa menentukan arah hidupmu. Baik, untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Budi Yansa ya. Itu tentang pergaulan bebas. Kalian tahu gak sih apa namanya media sosial yang punya rating paling tinggi tentang perusahaan? Tahu gak? Mungkin sekarang dulu di tahun 2018 menurut riset yang pernah saya baca, Instagram paling pertama sebenarnya TikTok. Tapi setelah TikTok ada, ternyata TikTok ada di deretan yang paling pertama. Coba Instagram. Kenapa? Karena tadi ketika kamu melihat kita melihat media sosial, terus lihat nih teman-teman kita postingannya bagus. Karena kita tuh merasa iri sendiri juga. Karena saya juga sudah gitu ya. Coba saya bikin lagi. Ini bener gak sih postingannya harusnya kayak gini? Nah, terus tentang bahasa norma dilanggar kayak gitu. Moral dan akhlak. Nah, teman-teman yang dulu biasanya santun terhadap orang tua, orang yang sudah tua, dewasa, jadi tidak ada moral dan akhlak. Lalu selanjutnya ada penyimpangan seksual, zina, hamil di luar nikah. Wah, ini yang bahaya banget. Drop out sekolah, lalu terseret narkoba dan kriminalitas. 5. Kehilangan masa depan. Jangan korbankan masa depan demi hanya terlihat tren di mata teman. Wah, mabuk pacaran itu demi tren semata. Jangan hanya itu teman-teman. Dalam sudut pandang Islam, Islam bukan melarang pergaulan, tapi mengaturnya. Ada dalil, jangan kamu mendekati zina. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Islam ingin kamu jaga harga diri, kamu berteman sehat,
dan sukses dunia akhirat. Dan yang satu ini nggak ikut, gitu kan? Remaja yang satu ini dia fokus belajar. Ketika fokus belajar, misalkan dia lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi lagi, yang lebih tinggi lagi. Terus ketika dia sukses, otomatis yang empat ini gimana? Lanjut ke telating, apa lanjut ke telating atau lanjut ke lebih melenceng lagi? Lebih pakai logikanya aja, lebih melenceng. Kenapa lebih melenceng? Sebetulnya itu tobat. Tergantung. Nah, itu jawabannya sama. Oke, lanjut lagi. Bukan ikut arus, tapi jadi arus kebaikan. Terus ini ada pendidikan agama, kita membedakan benar atau benar dan salah. Di sini ada ini enggak pelajaran agama? Ada. Terus bahas tentang apa? Pernikahan. Pernikahan. Seriusan? Kemarin pelajarannya? Ya. Tapi masih gitu loh, coy. Oke, lanjut ke kajian. Oke, untuk materi selanjutnya kita lanjutkan oleh untuk penutupan dan motivasi ya. Jadi dari unit tren jadi membuat tren yang positif ya, yang sudah dijelaskan oleh Bapak Isma ya. Agama bukan sekedar pelajaran, tetapi pedoman hidup kalian hebat kalau bisa jaga diri di tengah dunia yang bebas. Seperti yang sebelumnya itu minuman keras atau seks bebas atau narkoba ya. Terus ajak mereka buat komitmen kecil. Mulai hari ini aku akan lebih selektif dalam pergaulan dan berani berkata tidak pada hal yang menyenangkan. Nah, para pendidikan, edukasi kesehatan reproduksi dan seksualitas, pembinaan karakter yang kuat melalui pendidikan formal dan non formal, penguatan pendidikan normal dan agama di sekolah itu jadi kita harus memperkuat agama tidak supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif, gitu ya. Nah, kesimpulan dan ajakan ya, pergaulan bebas adalah tantangan yang serius yang perlu disikapi bersama. Orang tua di sekolah, masyarakat perlu bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan remaja secara positif. Nah, ini ada fotonya. Mari bersama menjaga generasi muda dari dampak buruk pergaulan bebas. Terima kasih. Untuk pertanyaan. pertanyaan. Kuliah.